Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran informatika bersama saya, Ibu Grace Borusi Payung. Kali ini kita akan belajar tentang embedded system. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, coba kalian membaca sejenak kata bijak yang saya tampilkan pada slide ini sambil direnungkan. Kalian boleh memilih mau menjadi orang bijak atau menjadi orang bodoh. Jika sudah direnungkan, maka saya akan melanjutkan pembelajaran ini dan semoga pembelajaran ini berguna bagi kehidupan kalian ke depannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah agar kalian memahami cara merakit atau memprogram embedded system yang tersedia di pasaran. Jadi, saya mengharapkan kalian bukan hanya menggunakan saja, tetapi bisa menciptakan, bisa menjadi seorang programmer. Yang kedua, dapat memprogram dan merakit sistem embedded berangkat dari contoh-contoh yang sudah ada yang sifatnya tepat guna. Baik, kita masuk pada topik yang pertama. Mengenal embedded system atau yang kita ketahui dengan sistem tertanam. Embedded system merupakan sistem komputer khusus yang didesain dan dibuat dengan tujuan dan fungsi tertentu secara spesifik. Jadi embedded system ini hanya mempunyai tugas-tugas khusus saja. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat. Yang pertama, di sini ada gambar musik MP3. Nah, perangkat ini hanya bisa mengeluarkan suara dari audio atau MP3 yang kita simpan dari kartu memori. Nah, video MP3 ini tidak bisa kita gunakan untuk menonton YouTube atau melihat gambar karena itu bukan fungsi dari embedded system yang ditanam di dalamnya. Nah, coba kita perhatikan gambar kedua. Ada kamera recorder, ada speaker, printer, monitor, dan lain sebagainya. Nah, printer hanya bisa digunakan untuk mencetak hasil dari pekerjaan kita yang kita kerjakan di laptop atau komputer kita. Printer tidak bisa kita perintahkan untuk mengeluarkan suara atau mengeluarkan lagu. Nah, begitu juga dengan speaker. Speaker tidak bisa kita perintahkan untuk mengeluarkan hasil cetakan pekerjaan kita, tetapi speaker hanya bisa kita suruh mengeluarkan suara. Nah, untuk yang gambar contoh yang ketiga itu, ini adalah mesin ATM. Mesin ATM tugas khususnya adalah mencetak, mengeluarkan uang, mentransfer, memasukkan uang, tapi tidak bisa mengeluarkan minuman atau makanan contohnya. Begitulah embedded system ditanam pada perangkat-perangkat ini untuk tugas-tugas khusus. Nah, bagian dari embedded system itu ada dua. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari mikroprosesor atau microcontroller. Yang kedua, memori eksternal. Ketiga, I/O atau input output. Dan keempat, komponen pendukung lainnya seperti sensor keypad, LED dan LCD.
Bagian embedded system yang kedua adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menggerakkan si embedded system tersebut. Embedded system biasanya ditanamkan pada perangkat yang lebih besar yang di dalamnya terdapat perangkat keras dan berbagai peralatan mekanik, seperti contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Nah, contoh yang lebih detail, perhatikan kamera digital berikut. Kamera digital ditanamkan sebuah embedded system agar kamera tersebut dapat melakukan fitur autofocus. Pada handphone juga, kamera di handphone kita juga ditanamkan embedded system supaya kamera handphone juga dapat melakukan fitur autofocus. Sampai di situ mengenai pengenalan embedded system. Semoga kalian sudah mengerti, dan supaya kalian semakin mengerti, cobalah kalian mengerjakan latihan 1 yang saya berikan. Tuliskanlah mengapa embedded system diimplementasikan atau digunakan pada mesin ATM, printer, dan MP3 players. Kalian bisa menjawabnya seperti contoh pada slide berikut. Tuliskanlah jawaban kalian pada catatan dengan rapi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya dan kunjungi saya ke nomor-nomor dan email serta Facebook yang sudah saya terakan. Demikian, terima kasih. Horas.